Volume kendaraan yang memasuki Jakarta hari Sabtu ini terus meningkat. Kendaraan dari arah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju kota Jakarta terpantau terus meningkat. Korps Lalu Lintas Korlantas Polri memprediksi puncak arus balik pemudik akan terjadi mulai hari Sabtu 5 April hingga Senin 7 April 2025 mendatang. Untuk mengantisipasi kepadatan, polisi akan menerapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas, termasuk one way dan kontraflow. Sementara itu, pantauan di sejumlah lokasi baik di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara mulai dipadati para pemudik yang tiba dari berbagai daerah. Stasiun Pasar Senen dan Gambir, jumlah penumpang kereta api jarak jauh pada puncak arus balik 2025 terus meningkat. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sejak 2 April hingga hari ini sudah lebih dari 718.000 penumpang tiba di Jakarta. Di Pelabuhan Bakaheni Lampung, lonjakan jumlah pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa sangat padat dan sesak. Antrean panjang dan mengular terlihat di jalur penumpang pejalan kaki sejak pagi hari tadi. Pemudik harus rela menunggu antrean hingga 1 jam sampai dapat masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data dari ASDP Bakaheni, tercatat lebih dari 11.000 pemudik pejalan kaki telah menyeberang ke Pulau Jawa sejak kemarin hingga pagi hari tadi. Lalu seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Apakah arus balik pemudik akan mulai terjadi malam ini? Bagaimana kondisi terkini jalur arteri di jalur utara dan selatan? Dan bagaimana pula pantauan di pelabuhan, stasiun, terminal, dan bandara dalam menghadapi puncak arus balik Lebaran tahun ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, seperti yang diketahui pemirsa, hari ini di tanggal 5 April hingga 7 April mendatang ini diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran tahun 2025. Di sejumlah titik tadi memang sudah banyak ya yang mengalami peningkatan kendaraan, baik itu yang kemudian ini menggunakan kendaraan pribadi, kemudian juga menggunakan bis, dan juga pesawat maupun kereta api dan juga jalur laut begitu. Nah, apa sebenarnya rekayasa lalu lintas yang kemudian ini nantinya akan diberlakukan dan juga apakah ini nanti juga menjadi evaluasi tersendiri apa yang kemudian ini sudah diterapkan di tahun ini. Kita akan bahas pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan. Yang pertama ada Pak Darmaning Tias yang merupakan pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning. Selamat malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah kembali mudik ini artinya Pak ya? Sudah betul. Balik lagi ya? Iya, saya kemarin naik kereta dari Bojonegoro ke Jakarta. Oh, luar biasa. Baik. Kemudian yang melalui sambungan Zoom sudah ada dua narasumber kami. Yang pertama, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Kakor Lantas, selamat malam. Salam hormat dan salam presisi. Tetap semangat. Tetap semangat dan tetap sehat ya Pak ya, memantau arus mudik dan juga arus balik nih. Harus. Kurang lebih 2 minggu berturut-turut begitu ya. Kemudian juga bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan, Pak Elba Damhuri. Selamat malam, Pak Elba. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, Pak Kakor Lantas, Pak Darmaning Tias. Selamat malam semua pemirsa TV One. Ya, selamat malam, Pak Baik, Elba. terima kasih sudah bergabung, Pak Elba. Saya mungkin ke Pak Kakor Lantas terlebih dahulu. Pak Kakor, ini sudah memasuki puncak dari arus balik Lebaran di tanggal 5 ini. Sudah seluar biasa apa, sebesar apa pergerakan kendaraan yang kembali ke Jabodetabek ini, Pak Kakor? Baik, terima kasih Mbak. Jadi hari ini kami mendampingi Bapak Kapolri. Tadi cek di rest area 456, jadi cukup lancar di sana, cukup terkendali. Memantau one way lokal yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Pak Kapolri langsung turun ke lapangan dan kita juga cek stasiun. Maka dari itu beliau menyampaikan bahwa evaluasi mudik dan evaluasi balik ini harus betul-betul optimal. Pada saat balik tentunya kami akan kalkulasi proyeksi. Proyeksi yang arus balik ini sejumlah 2,2 juta kendaraan yang rencana nanti akan meninggalkan Jakarta. Sampai saat ini baru masuk ke Jakarta itu 1.022.688. Jadi sudah hampir 44% kendaraan yang menuju ke Jakarta. Maka dari itu pagi ini sampai sore cukup ada bangkitan yang cukup tinggi
Sehingga kami dari Korlantas Polri dan jajaran sudah mengambil langkah-langkah, baik itu mengalihkan arus, baik itu melakukan one way lokal yang bertahap, bahkan dari tanggal 3, tanggal 4, dan hari ini juga one way lokal yang dilakukan di Polda Jawa Tengah, bagaimana kita bisa mendorong arus itu menuju ke Jakarta. Demikian juga karena ini perintah Pak Kapolri juga pada arus balik ini agar dipertebal personil-personil yang berada di lapangan, baik yang berada di non-tol, termasuk juga jalan-jalan arteri, tempat-tempat wisata, termasuk juga menggelar kekuatan sarana dan prasarana, kendaraan-kendaraan patroli agar berada di pinggir jalan untuk meyakinkan bahwa mudik aman, keluarga nyaman, balik aman, keluarga nyaman, tentunya harus dibuat riang gembira. Memang peningkatan arus cukup ekstrim, sehingga skenario daripada tata cara bertindak ini harus betul-betul sesuai dengan update yang berada di traffic accounting yang sekarang sedang kita pantau, yang berada di Semarang. Baik, saya ke Pak Elba begitu ya. Pak Elba, ini sudah memasuki hari pertama puncak arus balik begitu ya. Kalau kita hitung hingga tanggal 7 nanti, catatan apa saja yang kemudian ini perlu diketahui untuk masyarakat yang mungkin bisa disampaikan oleh Kementerian Perhubungan? Mengingat besok ini kan juga sudah memasuki one way nasional ya yang akan diberlakukan di tanggal 6 April besok. Ya baik Mbak Tiara, jadi dari Kementerian Perhubungan memang terus berkoordinasi, bersinergi dengan Korlantas. Tanggal 5 ini di penyeberangan Mbak Tiara akan terjadi puncak arus mudik nih tanggal 5 mulai malam ini sampai tanggal 6 dini hari. Kemudian di jalan tadi di tol Trans Jawa juga besok akan terjadi puncak arus balik mudik. Dan di bandara terutama di Soekarno-Hatta diperkirakan arus balik mudik terjadi pada tanggal 7 April 2025. Nah ini kita sudah siapkan semua, mulai dari petugas, mulai dari sarana, prasarana, hingga sistem mulai dari check-in sampai kepada pengambilan bagasi di bandara sudah kita siapkan dengan sangat matang sekali sehingga alur perjalanan masyarakat yang kembali mudik bisa kita ciptakan lebih lancar dan lebih aman, Mbak Tiara. Baik. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tadi sarana dan prasarana ya yang sudah disinggung oleh Kakor Lantas, Pak Elba, ini apakah kalau di tahun ini bisa dikatakan sarana dan prasarana ini sudah cukup memumpuni sebenarnya sejak mudik kemarin hingga puncak arus balik hari ini menurut pantauan Anda? Ya kita sudah siapkan semua dari Kementerian Perhubungan bersama Kepolisian RI juga, mulai dari persiapan prasarana, bandara, terminal, pelabuhan-pelabuhan udara, itu sudah kita siapkan, termasuk juga sumber daya manusianya di bandara hari ini selama periode musim Lebaran ini 24 jam petugas bersiaga. Kemudian juga secara teknis semua sudah dilakukan rem cek, uji kelayakan terhadap semua sarana kendaraan transportasi semua moda. Dan kemudian juga dari sisi persiapan skenario rekayasa lalu lintas semua sudah disiapkan dengan sangat baik sekali, terutama di darat dengan dipimpin langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian di penyeberangan juga kita siapkan sejumlah skenario seperti buffer zone, delay system, kemudian juga di bandara juga dengan sistem self baggage drop, termasuk juga self check-in. Jadi ini memang kita siapkan secara terintegrasi, secara kuat supaya terjadi kelancaran pada arus mudik dan arus balik di tahun 2025 ini, Mbak Tiara. Saya ke Pak Dharma ya. Pak Dharma, ini kalau kita berbicara mengenai puncak arus balik di tanggal 5, informasinya 5, 6, 7. Ini kalau bisa terpetakan ini seperti apa pengamatan dari Pak Dharma sendiri? Karena kan ini kan nampaknya berbeda ya, mulai dari mereka yang kemudian menggunakan kendaraan pribadi, begitu, laut, kemudian udara, dan juga kereta api. Ya, saya kira yang akan mengalami puncak besok itu satu darat, terutama di Jawa ya. Yang kedua itu penyeberangan, dalam hal ini Merak, Bakauni Merak. Yang ketiga itu pesawat. Kalau kereta api sebetulnya landai-landai saja, karena kapasitasnya kan memang terbatas kereta api. Artinya yang ada dari tahun ke tahun ya meningkat, tetapi batasnya itu ya. Jadi penumpang kereta api itu kalau libur weekend aja udah sama dengan yang sekarang ini. Jadi persoalan kereta api relatif
standar. Tapi kalau kita lihat memang tahun ini meningkat itu ya. Lalu yang belakangan itu laut. Kalau laut itu kan sebetulnya polanya itu arus mudiknya itu mendahului, tetapi arus baliknya itu belakangan. Kenapa? Karena waktu yang dipergunakan untuk berlayar itu lebih lama dibandingkan dengan yang darat gitu. Nah, jadi saya kira yang kita bicarakan sekarang ini adalah puncak arus balik itu adalah ketiga tadi. Ada penyeberangan, dalam hal ini dari Bakauni ke Jakarta, Merak, lalu pesawat dan darat. Tapi harus kita akui bahwa tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Jadi itu sekalipun relatif. yang tadi kalau yang menggunakan moda transportasi kapal laut ini tadi meningkat ya sebenarnya di tahun ini ya? Ya, tahun ini meningkat. Tapi yang di darat kan menurun. Dan itu kan terlihat dari kondisi tempat-tempat wisata di daerah-daerah. Jadi hampir semua tempat wisata mengalami kelesuan tahun ini. Itu menandakan bahwa terjadi penurunan arus mudik. Dan memang kalau kita lihat dari 4 pintu gerbang tol yang dipantau oleh Jasa Marga dalam H-10 sampai hari H itu kan ada penurunan sekitar 40.000 kendaraan dibandingkan tahun lalu. Artinya ini juga bisa mengurangi beban lalu lintas. Dan saya kira yang dikembangkan sekarang juga mengoptimalkan keberadaan jalur arteri. Karena itu kita relatif tidak melihat adanya penumpukan kendaraan di rest area. Karena sejak awal Pak Kakor itu mensosialisasikan supaya jangan hanya berhenti di rest area, tapi cari jalan alternatif, misalnya berhentinya di Cirebon, keluar ke pintu Cirebon, nanti masuk lagi ke jalan tol. Karena Jasa Marga juga mengumumkan bahwa keluar masuk itu tidak berpengaruh terhadap tarif. Itu yang saya kira yang menjadi salah satu alternatif sehingga orang itu tidak menumpuk di rest area. Begitu ya. Bahwa pada titik-titik tertentu terjadi penumpukan sementara itu tidak terelakkan. Karena apa? Karena kapasitas jalan tol maupun rest area itu didesain dalam kondisi normal. Nah, kalau lebaran atau liburan-liburan lainnya itu tidak normal, karena itu ya tidak mungkin tidak mengalami pelambatan atau kemacetan sebentar. Menarik Pak Dharma, jika Anda berbicara tadi mengenai penggunaan jalur arteri begitu ya, mungkin sebagian besar masyarakat ini banyak yang terfokus dengan jalan tol begitu ya, termasuk begitu seperti apa kemudian ini arus lalu lintasnya dan juga rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Lantas seperti apa sebenarnya nanti jika jalur arteri ini akan digunakan juga oleh masyarakat, itu yang juga nanti akan saya tanyakan kepada Pak Korlantas. Usai jeda, pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Kak Korlantas. Pak Kakor, kalau melihat rutinitas ya atau kecenderungan dari pengguna jalan ini nampaknya kok banyak yang lebih terfokus ke jalan tol begitu, sedangkan mereka seharusnya bisa menggunakan arteri. Nah, untuk di arteri sendiri ini perhatiannya seperti apa dan juga rekayasa lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan bagaimana di masa puncak arus balik ini ya? Dalam operasi ketupat, ini kan operasi kemanusiaan. Jadi ada 4 klaster yang harus kita kelola secara bersama-sama dan komprehensif. Yang pertama adalah tata kelola jalan tol. Yang kedua jalan arteri. Yang ketiga adalah tempat-tempat penyeberangan darat, laut, udara, dan terminal. Yang terakhir adalah tempat-tempat wisata. Berkaitan dengan bagaimana tata kelola di arteri, Mabes Polri telah membuat pos pam dan pos pelayanan sejumlah 2.325. Jadi cukup banyak sekali untuk pos pam, pos pelayanan sepanjang jalan dan sepanjang jalur. Memang sedikit agak anomali ya, ini adanya kebijakan work from anywhere, terus termasuk juga pengurangan sumbu 3 ini membantu sekali proses kelancaran lalu lintas. Khusus di jalur arteri, baik itu di Puncak, di Simpang Pelabuhan Ratu, Simpang Paru Kuda Sukabumi, termasuk juga
Pasar Linggapura Brebes ini memang cukup padat. Namun demikian, skenario dan cara bertindak untuk mengantisipasi padat arus ini sudah kita lakukan dengan baik. Dan hari ini, malam ini juga, kami dengan Pak Menteri Perhubungan juga akan turun, cek langsung ke Gap Tol Banyumanik, memastikan bangkitan arus yang melalui tol, sehingga proyeksi ada berapa kendaraan yang sudah menuju Jakarta, yang rencananya besok Pak Menteri dengan Pak Kapolri akan melepas blackout one way nasional arus balik yang direncanakan besok tanggal 6 jam 09.00. Baik, tapi kalau kita berbicara keseluruhan mengenai arus mudik dan juga arus balik ini kan tidak hanya kepadatan-kepadatannya saja Pak yang kemudian ini perlu menjadi perhatian, tetapi juga angka-angka kecelakaan begitu ya. Nah, kalau sampai hari ini setidaknya data yang kemudian sempat dihimpun oleh pihak kepolisian berkaitan dengan kecelakaan ini seperti apa, Pak Kakor Lantas? Kalau berkaitan dengan kualitas daripada kecelakaan dan data jumlah kecelakaan, insya Allah tahun ini turun ya. Hampir sekitar 40%, termasuk juga fatalitas korban juga turun. Tetapi ini kan dinamis, masih berjalan. Baik. Dibandingkan dengan 2024 dengan 2025. Ada penurunan Pak dua-duanya. Baik kualitas jumlah kecelakaan dan kualitas fatalitas korban meninggal. Semuanya turun, alhamdulillah. Baik. Saya bergeser ke Pak Elba. Pak Elba, kalau kita melihat sekalipun datanya sudah turun begitu ya angka kecelakaan ini, apa yang kemudian juga turut menjadi perhatian dari Kementerian Perhubungan ini Pak? Apakah ini juga sejalan mungkin? Tadi saya juga sempat menyinggung sedikit pada saat berbincang dengan Pak Dharma begitu ya. Ini mungkin tidak ya gara-gara pengguna motor di jalur arteri ini kan relatif berkurang. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kurangnya atau turunnya angka kecelakaan ini, Pak Elba? Ya Mbak Tiara, terima kasih. Jadi turunnya korban kecelakaan maupun kecelakaan ini sangat kita syukuri. Dan memang di jalan arteri ini kita lihat kesiapan dari pemerintah, dari kepolisian begitu kuat Mbak Tiara. Dengan adanya posko-posko, dengan adanya rest area yang banyak, dengan adanya masjid-masjid dijadikan rest area, dengan Kementerian Agama. Dan juga kesadaran masyarakat pemudik ini sekarang sangat tinggi Mbak Tiara untuk terhadap kesadaran berkeselamatan di jalan raya. Ini penting sekali karena kita bersama kepolisian terus mengedukasi jauh-jauh hari sebelum musim lebaran berjalan ini supaya masyarakat yang utama adalah prioritas pada keselamatan. Kemudian juga tadi kebijakan terkait dengan bekerja dari mana saja, work from anywhere, dan juga pembatasan kendaraan angkutan seperti truk sumbu 3 dan lain sebagainya memberikan dampak positif terhadap turunnya kecelakaan ini. Dan memang di jalan arteri pun kalau kita lihat, kalau kita perhatikan seperti yang sudah kita lihat juga banyak aparat kepolisian juga di sana hadir dan kemudian juga petugas-petugas di subdaerah juga sangat aktif di sana Mbak Tiara. Sehingga jika terjadi kepadatan sedikit, jika terjadi keramaian, itu langsung dibuat keputusan-keputusan sangat strategis. Demikian Mbak Tiara. Baik, tapi kalau data dari Kementerian Perhubungan sendiri Pak Elba, informasinya memang arus balik ini akan lebih padat dan lebih ramai ya dibandingkan dengan arus mudik. Ini konfirmasinya seperti apa? Ya, kalau kita melihat tren kemarin memang ini kelihatan arus balik waktunya memang lebih pendek dibanding arus mudik sebelumnya Mbak Tiara. Makanya kemudian Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi sangat mengapresiasi keputusan dari Menpan RB yang memperpanjang masa bekerja fleksibel atau bekerja dari mana saja bagi ASN dan pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, ini penting sekali untuk kita kembali memeratakan arus balik ini supaya lebih merata di beberapa hari ke depan, Mbak Tiara. Jadi tidak hanya fokus kepada tanggal 5-7, tetapi juga terutama para ASN bisa memanfaatkan libur bekerja fleksibel ini untuk kembali ke kotanya masing-masing, bekerja kembali dengan memanfaatkan keputusan dari Menpan RB ini, Mbak Tiara. Baik, kita tahan terlebih dahulu. Pak Elba, ini kita akan melihat secara langsung ya, seperti apa kemudian ini pantauan langsung dari jalur arteri Nagrek. Ini sudah ada rekan kami, Suhendar yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam, Suhendar. Ya, selamat malam, Tiara. Hari ini ada kepadatan dan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan? Ada. Hari ini jajaran Polresta Bandung memperlakukan bukan pengalihan tapi penambahan lajur
yang menuju arah Nagrek menuju Cilenyi dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Namun apa yang dilakukan pihak kepolisian masih tetap terjadi kepadatan yang mengular hingga ke masuknya lingkar Nagrek ini. Dan kepala dari kemacetan ini pun kurang lebih dekat daerah kawasan Citaman. Dan jaraknya pun sekitar kilometer dan semuanya arus lalu lintas hanya bisa berjalan sekitar 10 sampai 15 km per jam. Ini kan Tiara. Ya. Suhender, bisakah Anda mungkin memberikan gambaran kepada kami ya dan juga sedikit bergeser agar bisa tampak lalu lintas saat ini real time begitu di belakang Anda, Suhender? Boleh ya, baik, sedikit minta tolong bergeser? Baik, bisa saya gambarkan untuk kondisi saat ini terlihat dari layar kaca Anda antrian kendaraan yang mengular sejak tadi sekitar jam 17 sore semenjak hujan besar yang melanda kawasan Nagrek ini. Sehingga kendaraan yang melintas Nagrek ini harus berhati-hati dan memelankan laju kendaraannya karena jalanan licin. Selain itu, di daerah Citaman sendiri ada persimpangan dan aktivitas warga yang membuat kendaraan sedikit memelankan lajunya. Akibatnya kendaraan terus mengular hingga perbatasan Garut dengan lingkar Nagrek. Sementara itu, pihak kepolisian Resort Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberikan menambah. Baik. Cuaca di sana hujan begitu tampaknya, jadi diharapkan pengendara yang akan melintas di jalur Nagrek ini untuk tetap berhati-hati karena memang hingga saat ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Suhender, rekayasa lalu lintas masih diberlakukan ya di sana. Terima kasih Suhender melaporkan langsung dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Saya ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita berbicara mengenai arteri, ini apa yang seharusnya diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan arus balik ini yang informasinya jauh lebih padat begitu ya dibandingkan arus mudik, karena kalau arus mudik kan mungkin waktunya lebih lama dan juga mereka relatif terpencar, ada work from anywhere juga gitu ya. Ya, sebetulnya karena jalur arteri ini kan terutama setelah adanya tol Trans Jawa sejak mulai 2016 sedikit agak terlupakan, apalagi kalau Nagrek ya, ini agak sedikit terlupakan sehingga memang kondisinya tidak seprima seperti yang ada di jalan tol gitu. Sehingga saya kira para pengguna itu memang harus ekstra hati-hati. Apalagi kalau daerah Nagrek memang jalannya juga berliku dan tidak semantap seperti jalan tol dan kondisinya juga sempit, maka saya kira memang harus ekstra hati-hati. Dan lalu lintasnya kan juga bercampur antara kendaraan roda 4 dengan roda 2. Nah ini saya kira kecelakaan-kecelakaan pun saya kira lebih banyak terjadi di jalan arteri itu. Nah memang ini tantangan besar bagi kita. Sebetulnya sebelum ada tol Trans Jawa ya, Nagrek kalau sisi selatan, kalau utara itu Simpang Jomin itu selalu muncul sebagai persoalan. Tetapi setelah adanya tol Trans Jawa sejak tahun 2016, dua tempat ini relatif berkurang sehingga fokus perhatian Kementerian PUPR juga sepertinya berkurang dibandingkan dengan masa-masa lalu gitu. Karena itu ke depan menurut saya harus dijadikan alternatif lagi supaya orang tidak bertumpu pada jalan tol sehingga jalan arteri itu juga harus dibenahi. Itu salah satu catatan yang bisa dijadikan sebagai evaluasi begitu ya. Iya, karena jalan arteri pasti menjadi pilihan bagi pengendara sepeda motor. Meskipun menurut saya ke depan pengendara sepeda motor itu harus ada program-program secara sistematik untuk dikurangi. Termasuk juga mengembangkan angkutan umum di daerahnya. Karena apa? Mereka menggunakan sepeda motor karena di daerahnya tidak ada angkutan umum. Nah, karena itu menyelesaikan angkutan motor itu
adalah dengan cara menyelesaikan angkutan umum di daerah masing-masing. Itu salah satu evaluasi yang tentunya nanti kita juga akan terus membahas ya Pak ya, agar pemberlakuan mudik dan juga balik lebaran di tahun-tahun selanjutnya ini jauh lebih baik lagi begitu. Dan kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, saya ke Kakor Lantas. Pak Kakor, kalau kita berbicara mengenai secara keseluruhan mulai dari mudik lebaran yang kemudian ini diketahui cukup panjang begitu ya waktunya sampai pada penerapan balik lebaran di puncak masa arus balik ini. Evaluasi yang kemudian sudah dimiliki oleh pihak kepolisian seperti apa? Tentunya berkaitan dengan sarana prasarana jalan, moda transportasi, termasuk juga proses rekayasa. Maka dari itu, khusus arus balik yang tentunya harus kami informasikan, bagaimana mengelola arus yang sangat ekstrim, yang tadi sampaikan Pak Darman itu memang bukan pada posisi biasa. Maka dari itu, strategi skenario dari bagaimana kita melakukan langkah-langkah one way, mengalihkan arus, termasuk juga kontraflow, ini harus update bagaimana kita melihat kendaraan-kendaraan yang menjadi proyeksi-proyeksi tadi. Oleh sebab itu, Korlantas menyampaikan bahwa mulai tanggal 3 kemarin, arus balik, kita sudah melakukan langkah-langkah one way lokal antara kilometer 188 ke 70. Tanggal 4 kita perpanjang lagi dari kilometer 219 sampai ke 188 sampai 7. Ini dikandung maksud adalah menarik arus yang menuju ke Jakarta itu lebih cepat, sehingga besok puncaknya tanggal 6 akan kita lakukan one way nasional arah balik. Ini betul-betul bisa lancar untuk bisa menuju ke Jakarta, karena memang operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan, termasuk juga aman sampai tujuan. Ini yang paling terpenting demikian. Baik, kalau Anda sendiri melihat mungkin tingkat disiplin dari para pengendara di tahun ini seperti apa Pak Kakor Lantas? Apakah bisa dikatakan bahwa mereka sudah cukup concern begitu ya berkaitan dengan keamanan dan juga keselamatan berkendara, sehingga seperti yang tadi mungkin sudah dibahas, ini menekan angka kecelakaan lalu lintas di mudik kali ini? Kalau dilihat daripada evaluasi peristiwa kemacetan hampir bisa kita kendalikan, kepadatan memang betul, antrian memang betul, tapi segera bisa kita eksekusi dengan cara-cara rekayasa, dengan kebersamaan, dengan kolaborasi stakeholder, sehingga keputusan kebijakan pemerintah kaitannya dengan work from anywhere, berkaitan dengan pelarangan sumbu 3, ini sangat mempengaruhi betul proses pergerakan lalu lintas. Termasuk juga bagaimana proyeksi-proyeksi jumlah kendaraan yang update, yang mana parameter-parameter ketika Korlantas akan menetapkan cara bertindak, ini ada visi rasionya. Maka dari itu tahun ini dengan kebijakan work from anywhere, pengurangan sumbu 3, termasuk juga saya yakin dari tahun ke tahun warga kita, masyarakat kita, bangsa kita, pentingnya keselamatan itu adalah bagaimana kita tertib berlalu lintas. Maka dari itu, alhamdulillah arus mudik berjalan dengan baik. Semoga di akhir arus balik ini juga nanti semakin baik. Tentunya kami mengharapkan semua masyarakat punya kontribusi untuk bisa menyukseskan kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Kakor Lantas Polri telah bergabung bersama kami karena ini menjadi sesi terakhir wawancara bersama dengan Pak Kakor Lantas karena beliau harus melanjutkan aktivitas begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan juga penjelasannya Pak Kakor. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, saya bergeser ke Pak Elba. Pak Elba, kalaupun ada satu yang kemudian ini harus dibenahi begitu ya berkaitan dengan pemberlakuan mudik lebaran tahun ini dan juga balik ini, apa yang menjadi catatan dari Kementerian Perhubungan? Dari Kementerian Perhubungan kita memang fokus bagaimana ke depannya masyarakat yang akan pergi mudik itu menggunakan transportasi umum lebih banyak, Mbak Tiara. Dan tahun ini alhamdulillah kesadaran itu cukup tinggi, masyarakat yang menggunakan kereta api, pesawat, bis, kapal laut itu lebih banyak dibanding yang menggunakan mobil pribadi dan motor. Memang kalau secara per unit kendaraan
per jenis kendaraan, mobil pribadi masih tertinggi ya Mbak Tiara. Itu challenge kita yang pertama. Challenge kita yang kedua adalah bagaimana kita terus mengedukasi masyarakat supaya lebih aware terhadap keselamatan. Karena di jalan ini yang menjadi prioritas utama dari Kementerian Perhubungan adalah keselamatan. Makanya kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang pro keselamatan ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Kakor Lantas, pembatasan truk, sumbu 3, bekerja dari mana saja, dan kita juga memperkuat program mudik gratis yang juga disupport oleh swasta, oleh BUMN, dan kementerian-kementerian lainnya. Nah ini dua challenge yang sangat menjadi prioritas kita ke depannya sehingga di masa mendatang musim mudik Lebaran maupun Nataru itu bisa berjalan lebih lancar, lebih aman, dan lebih selamat. Demikian Mbak Tiara. Baik, kalau untuk pelabuhan sendiri, seperti apa Pak Elba? Pelabuhan ya kita menyiapkan sejumlah sarana, prasarana, dan skenario supaya kelancaran tercipta. Tadi disampaikan ada antrian 1 jam penumpang dari Bakauheni menuju Merak. Memang untuk kapal yang upload itu yang baru sampai kemudian dia siap dimasuki oleh penumpang baru memang butuh waktu 60 menit Mbak Tiara. Jadi penumpang yang dari kapal dari arah Merak itu dia akan keluar dulu, kendaraan keluar dulu sehingga butuh waktu hampir 60 menit. Dan ini sebenarnya masih tergolong normal. Kemudian juga kita siapkan skenario juga bagaimana jika terjadi antrian kendaraan di pelabuhan di Bakauheni misalnya di atas 40.000 kendaraan, maka akan diberlakukan buffer zone, penundaan perjalanan sehingga kelancaran tetap terjamin. Dan ini sudah kita lakukan ketika arus mudik kemarin, ketika Pelabuhan Merak juga mulai padat, kemudian Korlantas melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kelancaran bisa dijamin dengan sangat baik. Kemudian juga terhadap cuaca, Mbak Tiara, cuaca yang memang tanggal 5 sampai tanggal 8 ini menurut BMKG akan ada hujan, mulai dari hujan ringan sampai hujan lebat, dan ini juga sudah disiapkan mitigasi risiko sampai pada penundaan penyeberangan jika memang diperlukan, Mbak Tiara. Baik, sebelum saya ke Pak Dharma begitu ya berbicara mengenai pelabuhan ini, kita akan langsung pantau ya seperti apa kemudian ini situasi terkini di Pelabuhan Merak. Sudah ada Siti Marfufah di sana. Selamat malam, Siti. Seperti apa kepadatan yang bisa Anda ceritakan berkaitan dengan arus balik hari ini? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk arus balik pada malam hari ini sangat ramai untuk yang kendaraan yang keluar dari kapal atau juga dari dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini. Tetapi memang tidak terjadi antrian seperti halnya arus mudik, karena memang kalau untuk arus balik ini kendaraan yang keluar meski juga sangat banyak, tetapi mereka langsung turun dan juga ke jalan ataupun juga untuk kendaraan roda 2, mereka langsung ke jalan arteri, sementara itu kendaraan pribadi ataupun juga bus langsung menuju ke jalan tol. Dan kendaraan roda 2 juga tadi saya melihat sekitar jam 7 ini ada cukup padat juga memenuhi jalanan arteri yang ada di kota Cilegon. Selain itu juga seperti mungkin tampak di sisi kiri saya juga ini adalah kendaraan yang terus berdatangan, barusan mereka turun dari kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Merak ini. Dan pemirsa, untuk arus balik kali ini juga selain itu juga para pemudik, terutama untuk para pemudik pejalan kaki, mereka bisa langsung ke stasiun yang memang ada di Pelabuhan Merak ini, di sisi Pelabuhan Merak ini, ataupun juga ke terminal yang memang terintegrasi dengan Pelabuhan Merak saat ini. Dan untuk terminal juga melayani 24 jam, sementara untuk stasiun memang sampai jam 9 malam hari ini aja untuk melayani ke daerah Jakarta. Demikian Tiara. Baik, Siti Marufah melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, saya langsung ke Pak Dharma. Pak Dharma, kalau kita mungkin tadi sudah menyoroti berbagai kebijakan dan juga semacam rekayasa lalu lintas yang bisa dipergunakan di masa libur Lebaran ini. Kalau kita melihat spesifik ke perilaku masyarakat dan juga pemudik ya di tahun ini, ada tidak yang bisa disoroti atau mungkin yang spesifik membedakan antara tahun 2025 dan juga sebelum-sebelumnya? Sebetulnya tidak ada. Yang membedakan saya kira adalah justru kebijakannya. Tahun ini kan liburnya lebih awal, panjang. Lalu juga ada kebijakan WFA.
Ya. Lalu ada pelarangan truk sumbu 3 yang jauh lebih panjang, 16 hari. Sehingga itu memungkinkan pergerakan kendaraan pribadi itu lebih lancar. Tetapi kalau perilaku masyarakatnya saya kira masih tetap. Dan khusus untuk Pelabuhan Merak sebetulnya yang menjadi keluhan memang kalau pemudiknya itu lancar. Tetapi bisnisnya yang nggak lancar. Karena apa? Karena kapal-kapal sampai pada H-4 itu masih longgar gitu. Jadi saya kira ke depan itu, ini kita ngomong ke depan ya, ke depan itu pelarangan truk sumbu 3 tidak harus terlalu panjang supaya juga perekonomian jalan dan tidak semua truk itu jauh-jauh hari dialihkan ke BBJ gitu atau Ciwandan. Tapi ada beberapa yang diberangkatkan dari Merak juga. Kenapa? Supaya bisnis para pengusaha operator kapal juga untung gitu. Karena kalau evaluasi saya pada Nataru dan tahun ini dan Lebaran tahun ini adalah Ciwandan Merak lancar, tapi di BBC macet. Juga Ciwandan pada awal-awalnya gitu. Nah, ini saya kira kekeliruan yang tidak boleh diulang. Jadi karena kalau BBC macet, berarti distribusi barang terganggu. Sementara kapal-kapal di Merak menunggu penumpang. Dalam hal ini termasuk truk. Nah, sehingga saya kira tidak bagus kalau ini dilanjutkan. Jadi saran saya ke depan adalah pelarangan truk sumbu 3 tidak boleh terlalu panjang seperti sekarang dan tidak semuanya dialihkan ke BBC. Itu yang Merak. Kalau yang lewat darat dalam hal ini mobil pribadi ke arah Jawa, saya kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbanyak layanan angkutan umum dan juga perbaikan layanan angkutan umum di daerah supaya orang mulai menggunakan angkutan umum lebih banyak. Jadi mengurangi kendaraan pribadi. Iya, kalau pengguna angkutan umum lebih banyak sehingga pengguna motor berkurang, pengguna mobil pribadi berkurang, maka kemacetan juga berkurang, kecelakaan lalu lintas juga berkurang. Ini saya kira ke depan begitu, sehingga bayangan saya 5 tahun ke depan itu konsep-konsep one way, kontraflow sebaiknya ditinggalkan. Tidak lagi diberlakukan. Ketika infrastruktur yang saya maksudkan, terutama angkutan umum di daerah, layanan angkutan umum untuk mudik itu sudah menjadi lebih baik. Gitu. Itu berkaitan dengan kendaraan dan juga jalur-jalurnya begitu ya Pak. Tapi kalau mungkin penambahan jalur-jalur baru, misalnya mungkin salah satunya yang baru kali ini adalah Japek 2 begitu ya. Ini seperti apa evaluasinya? Kalau jalan tol itu kan prinsipnya mengundang orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi makin banyak jalan tol dibangun, makin banyak pengguna kendaraan pribadi. Nah, karena itu solusinya kalau mau mengurangi kemacetan bukan membangun jalan tol baru, tetapi memperbanyak angkutan umum. Baik. Itu salah satu yang harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah begitu ya. Sekaligus mungkin masukan baik yang bisa mengubah agar mudik lebaran di tahun-tahun setelahnya ini bisa menjadi lebih baik begitu. Lebih baik untuk semua. Jadi bukan hanya pemudiknya tapi operatornya juga menjadi lebih baik. Lebih baik, aman dan juga nyaman tentunya betul. Pak Dharma, terima kasih banyak atas waktu dan juga pandangannya yang sudah diberikan kepada kami. Dan juga Pak Elba, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya, Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Dharma Nintias. Terima kasih juga Pak Elba.